Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nikma dari SMPN 1 Kota Bekasi. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang Google Cloud Computing Foundation, kemudian Build Secure Google Cloud di materinya ini, kemudian di labnya Enhance aplikasi reliable dan skalabilitas internal load balancing. Artinya ketersediaan dan skalabilitas dari internal load balancing. Di sini kita akan start, waktu yang dibutuhkan itu sekitar 50 menit dan cukup lumayan singkat ya. Kita copy, kemudian kita paste ke incognito. Kemudian kita enter. Langkah selanjutnya adalah kita tunggu tampilan dari Google Cloud di dashboardnya. Ini selamat datang di akun ini student 007 FC, kemudian kita klik saya mengerti. Langkah selanjutnya adalah kita coba lihat di sini checkpoint untuk penilaiannya, ada konfigurasi HTTP sama health check, kemudian konfigurasi instant template dan group, kemudian internal load balancer. Oke. Kita mulai dari task 1. Task 1 itu configure HTTP health check firewall rule. Di sini kita melihat networknya di internal aplikasi di menu PPC network. Kita coba cek. Oke, ini kita close dulu labnya. Kemudian kita masuk ke menu PPC. Ini. Kemudian kita pilih My Network. Oke, untuk verifikasi kita agree. Kita ulang kembali, kemudian dari menu kita masuk PPC, kemudian PPC network. Ini kita close dulu. Di sini udah ada dua default, yaitu default sama my internal app. Kalau kita lihat di sini, dia ngasih tahu bahwa di sini sudah ada network my internal app, subnet A dan subnet B. Di firewall rule-nya itu menggunakan RDP, SSH sama ICMP. Di sini scroll down internal app dengan subnet A dan subnet B. Oke, subnet A, subnet B keduanya itu digunakan untuk use central 1 untuk load balancer. Ini kita masuk ke PPC network, kemudian kita masuk ke firewallnya. Ini diizinkan ICMP sama SSH sama RDP. Kita create firewall rule-nya, namanya itu adalah aplikasi yang mengizinkan HTTP. Ini kita dimasuk ke firewall dulu. Ini kita close. Ini kita close. Create firewall rule. Kemudian namanya ini aplikasi allow HTTP. Kemudian networknya my internal, spesifikasi targetnya LB backend, load balancing backend. Ini
defaultnya kita pilih my internal, spesifikasi targetnya kita kasih LB backend, kemudian source IP versi 4 nya 10.00/16 ini. Oke, kemudian allow TCP di sini digunakan port 80. Pastikan bahwa /16 dengan source IP 4 spesifikasi all networknya. Oke, kini kita kasih port 80. Oke, kita create. Untuk yang pertama ini default allow HTTP, aplikasi allow HTTP, namanya tadi apa? Aplikasi allow HTTP. Coba kita cek dulu, kita refresh. Aplikasi allow HTTP yang ini port 80 LB backend, targetnya LB backend. Oke, selanjutnya kita mau create lagi rule yang kedua, health checknya. Dia menggunakan aplikasi allow health check. Ini kita copy, kita create firewall rule-nya, kemudian kita paste ke sini, kemudian default networknya pakai internal, spesifikasi targetnya LB backend juga. Ini kita copy, kemudian kita paste ke sini. Range IP-nya IP versi 4 10/22. Kemudian yang kedua adalah 35191. Oke, spesifikasi portnya kita kasih ini, make sure enter to source IP versi 4 one by one. Oh, yang ini. Oke, ini kita kasih port 80, kemudian kita save. Oke, di sini kita lihat bahwa LB backend ini health check ini udah diizinkan, di priority-nya 1000. Oke, kita cek dulu. Oke, sudah berhasil. Kemudian yang kedua kita cek. Oke, 40 ya. Sekarang kita masuk ke template. Kita create instant template, ini kita copy, compute engine instant template, compute engine, kita masuk ke instant template. Oke, ini kita close dulu, kemudian ini kita close, ini kita create instant template, kemudian kita paste. Ini instant template 1, lokasinya global, seriesnya EC2. Lokasinya global, seriesnya EC2, kemudian machine type-nya share core EC2 micro, share core EC2 micro. Selanjutnya di advanced option networking, network tag-nya itu kita masukkan LB backend. Oke,
kita masuk ke advanced option, networknya itu kita kasih LB backend. Network tag LB backend, pastikan HTTP dan health check firewall rule apply to this instance. Network interface-nya kita drop down, ini networknya. Subnet A, eksternal IP versi 4-nya di IP versi 4-nya dinonkan. Ini network subnet A. Subnet A. Use subnet A. Oke, my internal network baru subnet A. Ini pilih dulu networknya baru subnet A. Kemudian eksternal IP versi 4-nya pilihnya itu non. Ya, non. Kemudian dan manajemen, kemudian masukkan ke ini dan manajemen, kita masukkan ke metadata key-nya, startup script URL, selanjutnya value-nya kita kasih GS, kita paste. Kemudian startup script ini spesifikasi dari script yang akan mengexecute instan untuk start. Ini merupakan script Apache yang welcome include decline Apache refresh. Oke, kita coba cek scriptnya. Oh, ada ya. Create. Oke. Kemudian langkah yang berikutnya adalah untuk instance subnet B, template-nya dari template 1, bagaimana lebih mudah mengkonfigurasi different subnet dengan zona yang disaster recovery. Still in instance template 1, tetap di sini, kemudian checkbox, kemudian copy. Oke. Ini kita di sini template 1, kemudian copy, mana fitur copy-nya? Oh, ini di copy, kemudian diganti menjadi namanya ini instant template 2. Ini copy, kemudian kita paste ke sini. Instant template 2 kita copy, kita paste ke sini. Oke. Sini statusnya global, isi itu mikro. Kemudian kita cek networknya kita lihat di sini LB backend. Kalau udah ke copy, ini internal, ini subnet A, kita cek. Oh, di sini kita pilihnya itu subnet B. Network interface, kita pilih subnet B. Oke. Kemudian kita create. Oke, ini hasil kopian dari instant template 1. Ini sudah ada. Selanjutnya kita manage instant group subnet A dan subnet B
Di sini zonanya itu adalah same region, subnetnya untuk subnet A WES 2A, kemudian WES 2B itu untuk subnet B. Nah, di sini kita masuk ke instance group, kemudian kita kasih instance group 1. Di sini ada instance group. Oke. Kemudian kita create instance group. Instance group 1, templatenya itu template 1. Kemudian lokasinya single zone, use central 1, regionnya zonanya 1C. Use central 1, zonanya 1C. Auto skillingnya minimumnya 1, kemudian maksimumnya 1, CPU-nya 80, inisialis periodenya 45. Oke, ini kita kasih 1. Kemudian CPU-nya kita kasih 80. Kemudian auto inisialisasi periodenya kita kasih 45. Kemudian kita create kita create. Selanjutnya repeat the same product instance group 2 di print zone same subnet B. Ini ulangi prosedur yang sama untuk instance 2, kemudian bedakan zonanya dengan region subnet A. Oke. Kita create instance group lagi. Instance group 2, templatenya 2, instance group 2. Templatenya itu kita kasih template 2. Kemudian single zone. Use central 1. Use central 1. Ini tadi kalau sana tadi itu 1C, ini tadi zonanya 1C, berarti kita bedain. Ini di print zona the same region. 1C kita ngambil 1A, ini kita kasih 1, ini kita kasih 80. Kemudian kita done, ini kita kasih 45. Oke, ini enggak ada ininya ya, 80 45, kemudian kita create. Oke, kita udah nge-create 2 instant group. Langkah selanjutnya kita verifikasi backendnya. PM instant, di sini ada 2 instan, grup 1 dengan grup 2. Oke, kita lihat di PM instant. Instan grup 1 sama instan grup 2.
Oke. Langkah selanjutnya adalah instan dengan zona internal IP address subnet A, subnet B sesuai SIA dan kemudian kita create lagi instan yang ketiga, namanya itu utility PM. Ini kita copy, kemudian kita create instan lagi, kemudian kita paste di sini. Kita paste di sini. Kemudian use central 1, use central 1, use central 1C. Regionnya use central 1C. Oke. EC2 micro. EC2 micro. Kemudian networkingnya kita pilih my internal app. Network tag-nya ini my internal app. Kemudian primary internalnya ephemeral custom, di custom IP sekian. Sini kita copy, kemudian kita custom IP-nya sekian. Oke. Kita coba cek dulu di sini network tag-nya ini. Kalau kita masukkan sepertinya dia nggak error. Dari tadi itu error. LB backend kita coba dulu. Kita copy, kemudian kita paste ke sini. Oke, kemudian kita create. Oke, langkah selanjutnya adalah kita coba cek. Oke, kemudian kita verifikasi. Ya, oke. Sudah benar. Selanjutnya kita masuk ke terminal utility PM SSH. Ini kita tungguin. Oke, maaf tadi ada masuk telepon. Ini kita cek dulu utility PM, kemudian kita masukkan SSH. Ini kita coba akses verifikasi grup 1 itu 1022. Ini kita copy, kemudian kita authorize. Oke, kita paste ke sini. Nah, ini
ini port 80 1 menit tidak connect ke server, malah tampilan outputnya tidak sesuai dengan ini. Mana ya salahnya ya? Nah ini juga seperti itu, bukan di ininya tadi, berarti lokasi sama klien IP, field identifikasi lokasi backend, BKSI server hostname sama server lokasi. Decode command untuk melihat instant client IP dan same location. Oke, ini sama ini nggak bisa ya. 10.20 10.30. Oke, kemudian kita coba masuk ke network service, load balancing. Ini kita masuk ke sini. Oke, di load balancing ini kita akan nge-create si load balancernya, tipenya load balancer TCP, proxy-nya pass-through-nya pass-through, kemudian passing internal, network pass internal. Oke, kita create. Oke, ini kita pilih network load balancer, kemudian kita next, proxy-nya itu pass-through. Oke, kemudian kita next, passing internalnya kita pilih internal, kemudian kita next, selanjutnya kita create load balancer. Ini internal my 1LB, control copy. Oke, kita kasih namanya my 1LB, regionnya use central 1, network my internal app, network my internal regionnya 1, kemudian klik backend konfigurasi, kemudian kita kasih namanya instant group. Instant group 1, kemudian kita done, kemudian tambah lagi backendnya instant group 2, tambah lagi backendnya, kemudian kita pilih instant group 2, kita pilih done, jadi ada 2 backend. Kemudian health checknya kita create health checknya, kita kasih nama ini create health check. Mana nih, enable login nih, health check, kita create health checknya, kemudian kita kasih nama ini my health TCP 80, kemudian kita create. Untuk backendnya sudah kita konfigurasi, selanjutnya kita masuk ke front end. Front endnya ini kita pilih subnet B. Oke, kita masuk ke subnet B, subnet B,
kemudian namanya itu subnetworknya subnet B, internal IP address, create IP address. Apa ini ya, namenya internal IP address, pilih create IP address, namenya my IP. Ini my IP, kemudian let me choose 10.10.35, let me choose 10.10.35, kemudian reservasi, portnya 80, kemudian kita klik done. Portnya 80, kemudian kita klik done. Ini untuk front end nya, kita review back end sama front end, kemudian kita create, kita review, use central 1, my internal, TCP, health check nya ini 1A 1C. Kemudian 1A 1C subnet B nya. Kita create. Kemudian kita coba cek. Sini kita cek internal load balancernya udah jalan atau belum. Di sini sudah jalan. Kemudian kalau kita lihat di sini utility SSH, kita copy 10.35, masih belum ya, seharusnya outputnya seperti ini. Ini di mana ya? Demikian materi kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.